8, untuk kegiatan nomor 8, itu 60 hari. Maka finish line-nya, kalau di buku Budi Santoso dia menyebut load-nya, ya, untuk kegiatan nomor 8, itu adalah selisihnya 10 hari. Ya. Nanti kalau digambarkan dalam bentuk diagram, itu jadi begini. Ya, jadi begini. Jadi ini mulai dari pertama ya, yaitu proyek start mulai, yaitu kegiatan nomor 1, yaitu mengidentifikasi target konsumen, terus sampai dengan kegiatan nomor 13. Ya, gitu. Nah, kalau dibuat timetable-nya, ini. Jadi ini kolom untuk kegiatannya, tanggung jawabnya. Nah, ini masih kita lamanya kegiatan. Nah, ini tadi ini harinya. Misalkan identifikasikan target konsumen. Itu 3 hari. Mengembangkan draft data pertanyaan 10 hari. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, itu. Nah, kemudian proses kontrolnya gimana? Nah, proses kontrolnya adalah itu dengan mendasarkan flowchart ini. Jadi pertama tuh membuat dulu rencana baseline-nya. Artinya rencana itu mencakup scope atau cakupan proyeknya, schedule, ya, jadwal kegiatan proyeknya, dan juga budgetnya. Nanti dari sini baru bisa dilihat seperti apa performa atau kinerja proyeknya. Dan seterusnya. Jadi ini flowchart ya, urutan kegiatannya. Jadi namanya urutan kegiatan, ada kegiatan yang sifatnya predecessor atau kegiatan pendahulu, ya, untuk kegiatan setelahnya atau berikutnya. Ya, tanpa ada predecessor, maka kegiatan setelahnya itu tidak bisa dilakukan. Ya. Seperti tadi contohnya, balikan furniture baru bisa dilakukan kalau mencat atau memfurnish floor atau lantai itu selesai. Ya, itu maksudnya. Ini sama ya, masih pengertian task lag. Nah, sekarang mana mengontrol schedule jadwal ini, jadwal proyek. Ya, jadi ada beberapa tahap ya. Ada 4. Pertama itu schedule dulu. Ya, tadi berdasarkan perhitungan early start, early finish, lalu start, lalu finish, lalu total slack, finish slack-nya, lalu ketahuan berapa angkanya, kemudian dianalisa. Nah, dari hasil analisa kita pindahkan proyeksi yang diperlukan. Ya, tadi kenapa kok misalkan finish slack-nya ada yang negatif, ada yang positif. Nah, apa kira-kira koreksi yang diperlukan? Ya, setelah perlu dianalisa, diputuskanlah. Oh, berarti tindakan atau kegiatan yang diperlukan untuk memperbaiki adalah misalkan ABCD. Lalu kemudian direvisi rencananya. Direvisi, dihitung ulang untuk mengevaluasi dampak dari tadi perubahan atau rencana. Pasti kalau ada perubahan rencana, perubahan schedule, itu evaluasikan dampaknya ke budget dan segala macam. Ya. Nah, kemudian ada penjadwalan atau schedule yang dikaitkan dengan pengembangan sistem informasi. Ya, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya, ya, itu dibahas tentang mungkin background system. Jadi kan sistem pengembangan sistem itu didukung dengan sistem informasi.
Ya, karena dia terus berubah, dukungan sistem informasi untuk memperlanjutkan kegiatan suatu proyek itu diperlukan. Nah, di dalam penjadwalan atau schedule gimana dampak dari atau sistem informasi ini? Intinya adalah ada beberapa masalah atau problem yang umum terjadi di dalam melakukan kegiatan penjadwalan atau scheduling ini. Ada kegagalan untuk mengidentifikasi semua keinginan atau permintaan. Jelas ya, satu proyek semua yang user itu belum tentu semuanya bisa dipenuhi. Ada kegagalan untuk mengidentifikasi kemauan atau keinginan user ini secara proper, ya, secara apa ya, tepat lah, secara presisi. Ya. Artinya, oke lah, proyek berusaha untuk memenuhi keinginan user. Tapi ya dalam rangka memenuhi keinginan user ini itu juga harus proper dong, juga harus tepat dong. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi saja, tapi juga memenuhinya juga harus secara tepat. Dan sebelum itu adalah pertumbuhan yang berkelanjutan dari skop satu proyek. Ya, karena dalam perjalanan waktu, skop atau cakupan proyek itu bisa saja berubah, berkembang. Ya, tadi misalnya pembangunan jalan harusnya belok, atau pertumbuhan, perkembangan keadaan atau situasi, sehingga berdampak kepada perubahan arah untuk pembangunan jalan misalnya. Itu juga menimbulkan problem. Dan seterusnya, ya. Nah, untuklah diperlukan pengembangan sistem informasi agar common problem atau masalah yang terjadi ini itu minimal bisa ya. Ini contoh penggunaan IS ya, Information System. Ini ada kegiatan nomor 1/22. Ini immediate predecessor-nya. Ini ada kegiatan yang seperti pendahulu yang dilakukan sebelumnya. Jadi contohnya untuk kegiatan nomor 1 karena ini merupakan kegiatan awal, maka dia tidak punya predecessor. Nah, di kegiatan nomor 3 menyiapkan laporan definisi masalah ini itu memerlukan predecessor, yaitu kegiatan nomor 1 dan 2. Tanpa adanya uji kelayakan, maka menyiapkan laporan definisi masalah itu tidak bisa. Dan seterusnya. Ya, jadi setiap kegiatan ini itu memerlukan predecessor, memerlukan kegiatan pendahulu. Ya, ini estimasi namanya ya. Sehingga kalau dijumlahkan total itu dapat perkiraan lamanya proyek ini. Nah, ini contohnya sama ya, sebenarnya ini sama sebetulnya ya dengan diagram yang sebelum-sebelumnya. Intinya ini menunjukkan urutan kegiatan di sebelah kiri ini ya, nomor 1 ini, nomor 1 yang kiri bawah ini nomor kegiatannya, terusnya ya, sampai dengan nomor 2 ya. Jadi ada kegiatan yang bisa dilakukan bersama, ada yang tidak. Jadi contoh misalnya seperti ini, setelah kegiatan nomor 3 itu dilakukan bersama kegiatan nomor 4 dan 5. Karena dia panahnya 2 gini, atas dan ke bawah. Ya, mengapa ada kegiatannya seperti itu dan mengapa tidak ya? Tentunya itu tergantung karakteristik ya, karakteristik dari kegiatan. Misalnya ini, kegiatan itu melakukan laporan definisi masalah. Ini selesai, itu bisa dilanjutkan dengan kegiatan nomor 4 ya, yaitu melakukan interview dan juga melakukan studi mengenai sistem yang ada existing. Ini bisa dilakukan bersamaan. Ya. Ini bedanya kalau untuk yang nomor 4, setelah selesai, itu adalah kegiatan nomor 6. Tapi untuk kegiatan nomor 5, itu studi atau sistem yang ada, itu bisa langsung ke penyiapan laporan analisis sistem.
Ya, kenapa yang 5 bisa langsung ke kegiatan nomor 7, sementara yang 4 lewat nomor 6? Ya itu tergantung jadi atau karakteristik kegiatan. Karena beda-beda ya. Interview user ya dia dulu definisi user itu apa, dan bisa melakukan persiapan laporan. Di sistem yang ada yang existing, ini selesai, itu bisa langsung ke persiapan laporan. Jadi tergantung apa atau karakteristik dari kegiatannya. Makanya ada yang langsung itu tidak. Oke. Ini untuk biasanya sama. Kalau ini untuk yang latest finalnya. Nah ini gabungannya ya, tabel gabungan dari tadi yang diagram sebelumnya. Ya, di atas start dan finish, ini alias start rate-nya. Ya. Jadi alias finish dikurangi alias start, dikurangi durasinya. Nah, tabel ini ya kalau dibuat diagramnya itu jadi seperti ini. Jadi kita memindahkan angka yang tadi di tabel ke diagram ini itu jadi seperti ini. Ya, supaya kita dapat critical path-nya ini. Tadi critical path-nya angka 0 tadi. Ini yang titik putusnya tadi. Di kegiatan nomor 14 pengembangan network di sini. Jadi intinya di penjadwalan ini kita ingin melihat pola dari kegiatan start maupun kegiatan finish serta masa durasinya. Ya. Nah dari situ kita bisa melakukan analisis yang kemudian akan dilanjutkan apakah ada tindakan yang untuk mengkoreksi atau tidak. Kalau perlu dilakukan tindakan koreksi, konsekuensinya evaluasinya harus dilakukan lagi karena itu berdampak selanjutnya ke budget, ya, ke lama atau durasi proyek keseluruhan. Juga tadi masuk bagaimana untuk memenuhi keinginan dari user. Itu intinya yang mau disampaikan di materi tentang scheduling dan atau penjadwalan ini. Pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, yang light start sama light finish itu penjelasannya gimana sih, Pak? Karena kalau di logika sih bingung, Pak, saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ya. Oke ya. Itu sebenarnya lebih mudah kalau menggunakan yang ini, yang di bukunya ini, yang Budi Santosa ini. Ini saya sudah bagikan ya? Sudah, Pak. Nah ini di mana ya? Oh dia tidak ini ya? Maaf, harusnya di bukunya tadi, di bukunya di slide awal tadi. Coba saya cek di slide awal tadi. Nah ini. So let us start time ya. Jadi waktu yang yang paling akhir lah. Ya. Waktu yang bisa juga diatur waktu terlama. Ya. Di mana suatu kegiatan atau aktivitas itu harus dimulai. Ya. Jadi misalkan 5 artinya apa? Artinya paling lama suatu kegiatan misalkan apa? Misalkan menyiapkan data pertanyaan itu ada 5 hari ya. Paling lama 5 hari. Apakah 4? Boleh. Tapi artinya apakah 6 hari boleh? Ya nggak boleh, karena paling lama 5 hari kan. Itu pengertiannya. Nah, kalau atas finish, ya, itu waktu yang paling terlama di mana suatu kegiatan itu harus sudah selesai, harus sudah completed, harus sudah selesai.
Jadi kalau 5 hari ya paling lama misalkan mencetak brosur harus selesai paling lama. Ya. Nah kalau yang IS tadi ini, nah itu bedanya paling awal paling cepat. Misalkan IS early start time. Jadi suatu kegiatan itu paling cepat bisa mulai kapan? 3 hari ya, paling cepat 3 hari. Cepat 3 hari. Dan kalau yang IF itu paling cepat satu kegiatan itu selesai. Misalnya 3 hari ya, berarti paling cepat 3 hari. Jadi penentuan kalau dia satu lagi itu nanti akan digunakan untuk menghitung durasi ya, lamanya suatu kegiatan. Yang kalau dijumlahkan itu menjadi lamanya suatu proyek. Ya, karena ini akan menentukan perencanaan. Perencanaan akan menentukan di awal tadi, ya, sumber dayanya ya, ini, prosesnya. Ya, proses itu akan berpengaruh terhadap durasi. Misalnya, contohnya materi, ya, penyiapan material, ya, itu harus disesuaikan dengan tahapan kegiatan. Jangan sampai material akan menganggur. Material sudah ada, kegiatan yang menggunakan material tersebut belum dilakukan. Ya, karena penyedia material itu kayak dengan misalkan budget, ya, dengan misalkan cash flow. Jadi perencanaan itu harus betul-betul ya, dan tanda kutip itu harus betul tepat. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Makanya ada tadi istilah-istilah let's start, let's finish, ya, let's start, let's finish. Itu maksudnya. Karena terkait dengan ini, resources ini. Misalnya people lah, ya. Kalau kita sudah terlanjur mempekerjakan orang, dengan terlanjur bisa membayar orang tersebut, dia belum bisa bekerja untuk suatu kegiatan. Kenapa? Karena kegiatan sebelumnya yang menjadi predecessor buat kegiatan dari orang tersebut itu selesai, belum dilakukan. Nah, ini semua kan harus ada perencanaan dari awal, harus dibuat schedule dari awal. Jadi itu ya jawabannya ya. Kalau yang tadi hasilnya negatif gimana, Pak? Yang negatif tadi, ya itu maksudnya negatif itu dia dikatakan dia sudah terlambat. Misalnya maksudnya terlambat 5 hari gitu, Pak. Mana saya ambil contoh apanya ya. Terus tapi kenapa sama itu, Pak? Kalau di bagian revisi kok dia jadi nggak negatif gitu loh. Pas tadi kan ada yang sempat direvisi kan. Biarnya pas tadi kenapa dia jadi nggak negatif? Padahal kan untuk yang latest kan bisa dikatakan dia juga tetap terlambat gitu loh. Orang dia melebihi dari yang rilisnya gitu. Nyambung pertanyaannya ada nih, Pak. Makasih. Oke, iya oke. Ini contohnya, karena untuk mengidentifikasi ini ya, mengidentifikasi target konsumen ini. Tadi batasnya minimal. Tadi kan pengertian notifikasinya adalah batas akhir suatu kegiatan itu selesai. Ya, artinya kalau 5 hari artinya apa? Kalau 5 hari, misalnya proses 5 hari jelas ya. Ya, paling lama maksimal hari itu selesai. Dan kok negatif? Apa artinya kalau dia misalkan di sini, ini dia ini alatnya ya. Ya, ini alatnya negatif 5. Ya, sementara startnya itu negatif 8. Jadi paling lambat paling lama suatu kegiatan itu selesai itu ada 8 hari sebelum kegiatan itu dimulai. Nah, berarti kan negatif itu belakang ya, dihitung mundur. Nah, sehingga kalau dia minus 5, yang di memulainya, paling lama memulainya, dia juga mundur. Di LSI itu minus 8. Ya, karena kan batas finish ini itu adalah
LS ini, ya, itu ditambah waktu durasinya, lamanya kegiatan ini. Jadi durasi ini kan yang direncanakan kan. Sementara yang LF dan LS ini pada waktu kegiatan itu dilakukan. Atau pada waktu diperkirakan kegiatan itu dilakukan. Sehingga nanti ujungnya bisa perbaikan atau koreksi. Ngerti nggak? Karena kan tadi kuncinya kan yang di angka 0 tadi, yang di TKP-nya kan. Ya, kalau dia tidak 0, ya, kalau dia tidak 0 itu konsekuensinya mundur proyek atau kegiatan mundur. Jadi kalau salah satu kegiatan mundur, artinya diperkirakan proyeknya juga mundur secara keseluruhan. Makanya perlu dikoreksi. Jadi angka-angkanya tadi yang di total slack-nya atau di total float-nya, ya, itu kan dia bukan 0, ada positif dan negatif. Itu memungkinkan adanya penundaan atau mundurnya proyek. Kalau dia positif berarti apa? Waktu yang disediakan dengan kegiatan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan perencanaan durasinya. Artinya misalnya disediakan 5 hari, dia melakukan 3 hari. Apakah 3 hari selesai? Belum tentu. Karena waktu yang diperlukan 5 hari. Jangan-jangan setelah kegiatan ini dilanjutkan, dia bisa lebih, bisa sama dengan 5 hari. Atau kalau dia bisa negatif, harusnya untuk suatu kegiatan yang dilakukan, ya, maksudnya dia harus dilakukan sebelumnya. Nah, biasanya kalau dilakukan sebelumnya itu dampak dari penundaan dari kegiatan sebelumnya. Karena kan dia berurutan, ya. Sifatnya kan tadi harus ada predecessor dan ada kegiatan pendahulunya, baru bisa dilakukan kegiatan berikutnya. Kalau kegiatan pendahulunya ini tidak sesuai target, durasinya, itu kan mempengaruhi kegiatan berikutnya. Ya. Nah, kalau yang positif itu artinya predecessor itu sudah selesai. Tapi kalau untuk yang tadi negatif, ya, itu sangat dimungkinkan predecessor, ya, itu ya bisa dia lebih awal, lebih cepat sehingga dilakukan kegiatan berikutnya. Makanya dia negatif. Makanya. Dan intinya angka positif dan negatif itu, ya, yang selanjutnya itu harus dilakukan koreksi, revisi atau perubahan di jadwal itu. Karena tadi angka kritisnya itu di angka CPM itu, angka yang critical path-nya itu yang 0 tadi. Pertanyaan? Pak, misi. Ya. Berarti proyeknya itu tetap dimulai pada saat startnya itu masih tetap dimulai pada saat 0. Cuman yang minus 8 itu cuma menunjukkan kalau dia sebenarnya terlambat 8 hari gitu, 8 gitu. Tapi tetap dimulai pada saat 0 gitu. Yang ini, contoh-contoh ini. Ya, tetap dimulai pada saat 0, cuman yang minus 8 itu cuma menunjukkan kalau dia telat 8 gitu. Iya, karena ini kan karena nomor 1, dia nomor 1. Ya. Dimana ini nolnya ini kan yang startnya kan. Yang nol itu adalah IS-nya. Ya. Jadi waktu tercepat untuk memulai 0, artinya ya udah begitu proyek itu jalan, dia harus mulai. Artinya dia harus kegiatan mengidentifikasi konsumen ini harus dimulai dengan durasinya 3 hari. Ya. Nah, kemudian yang minus 8 ini itu yang tadi yang LS-nya. LS itu yang atau start yang di ya di
Nah, ini. Ya. Jadi waktu yang itu ya, ini bisa diterjemahkan ke waktu terlama ya. Waktu terakhir ya. Di mana suatu kegiatan itu harus dimulai. Kalau dia positif, ya jelas ya. Kalau tadi misalnya 3, ya, paling lama 3 hari harus dimulai. Tapi kalau misalkan dia minus 8, artinya dia untuk memulai suatu kegiatan itu paling lama ya bisa dilakukan sebelumnya. Karena kalau dia melakukan di sini tadi 0, ini 0, ya. 0 itu kan artinya apa? Kalau proyek itu dimulai, dia bisa langsung melakukan kegiatan ini, kegiatan mengidentifikasi target ini. Ya. Yang sebenarnya itu juga bisa dilakukan sebelumnya. Hanya negatif. Ngerti nggak? Gini Pak, misalnya kan minus 8 itu kan artinya sebelum dari 0 kan Pak? Iya. Nah 0 itu kan artinya 0 itu kan early start, udah paling cepat. Nah kenapa minus 8 itu kan berarti lebih cepat daripada 0 gitu Pak? Berarti dia lebih cepat daripada si early tadi. Iya. Ya bisa jadi. Berarti dia lebih early daripada early start itu. Ya makanya bisa jadi untuk kegiatan nomor 1 ini ya itu bisa dilakukan sebelumnya. Ya meskipun ini kan bayangannya kalau ini ya, kalau secara teori ya, mungkin prakteknya sebelum proyek ini dilakukan itu sudah ada persiapan sebelumnya ya, sehingga begitu kegiatan proyek itu berjalan, dimulai kegiatan pertama yaitu mengidentifikasi target konsumen, dia bisa langsung jalan, bisa langsung maksimal itu selesainya 3 hari sesuai dengan durasinya. Ya, kegiatan ini itu waktunya lebih dari 3 hari, sehingga diperlukan tadi istilahnya memulai itu harus lebih cepat lagi, bukan saja bahkan negatif. Ya mungkin bayangan saya kalau dalam prakteknya itu ya seperti itu ya, itu proyek itu disetujui, dijalankan atau dilakukan kegiatan pertama yaitu mengidentifikasi target konsumen, ya itu sebelumnya juga sudah direncanakan, ya, sehingga betul-betul schedule 0 untuk waktu tercepat memulai itu bisa tercapai. Ya ini intinya kita kan menginterpretasikan ya, menginterpretasikan angka ini yang negatif ini, yang bayangan saya kalau itu diaplikasikan, ya itu penjelasannya ya seperti tadi yang menjelaskan, ya asal kalau dia negatif, ya itu mungkin double earliest dibandingkan yang 0, atau mungkin triple dan sebagainya, kan dia negatif angkanya, ya. Yang kalau itu diinterpretasikan, jangan-jangan sebelum kegiatan pertama pun, ya itu sudah ada kegiatan lain, supaya begitu aktivitas pertama itu mulai, ya langsung selesai karena 0. Gimana? Betul nggak? Berarti misalnya dalam realitanya ketemu kasus seperti ini gitu Pak. Terus project itu realitanya mulai pada saat 0 apa minus 8? Kalau secara ini ya, jadwal schedule-nya itu 0. 0 ya. Ya, tapi ya artinya dia diharapkan itu tidak 0 ya. Tapi ya bisa saja dalam tadi pengaplikasiannya itu sudah ada
semacam kegiatan pendahuluan ya, sebelum kegiatan nomor 1 ini dilakukan. Itu kalau biasanya menerjemahkan angka negatif itu seperti itu. Ya, karena dia negatif kan dia lebih lebih kecil dari 0 kan. Gimana? Jadi latest ya Pak, paling lama. Gimana? Namanya latest. Ya iya makanya Namanya saya apa? Ya latestnya ya logika saya tuh gimana? Iya Pak, lanjut. Ya. Waktu saya mendengar awal pembicaranya kan saya pikir misalkan aliasnya itu 0, berarti kan katakan ya hari ke 0 pertama kali proyek dimulai itu kan bisa dimulai melakukan identifikasi target consumer. Nah, terus paling cepat selesai 3 ya, artinya ini tuh dimulai sekarang dan selesai 3 hari yang akan datang, itu paling cepat. Nah, yang saya bayangkan ketika late itu misalkan late-nya di tanggal 2 misal, terus yang late selesainya berarti di tanggal sekitar tanggal 5. Mungkin seperti itu Pak yang saya bayangkan awalnya. Ya paling cepat dimulai sekarang atau paling lambat dimulai ya di tanggal 2 itu gitu. Kemudian selesainya paling cepat tanggal 3 atau paling lambat tanggal 5. Saya pikir awalnya gitu, tapi waktu masuk ke minus ini jadi konsepnya beda. Iya, makanya tadi kan di sini kita mencoba menginterpretasikan angkanya kan ya. Kalau angkanya positif jelas ya, kita bayangkan kita jelas ya. Apalagi di sini contohnya kan dia paling cepat memulainya 0. Nah, sehingga kalau dia angkanya negatif, ya yang ada di bayangan saya untuk menerjemahkan itu dalam praktiknya ya kalau saya bilang mau tidak mau kita menjelaskan seperti itu. Ya, lebih cepat lagi dari tadi yang bilang lebih cepat lagi dari alias startnya itu. Artinya jangan-jangan sebelum nomor 1 ini dilakukan, ya sudah kegiatan pendahulu yang di schedule tidak muncul atau tidak disebutkan. Itu konteksnya jadinya positif Pak. Kenapa? Konteksnya jadinya positif. Oh enggak kan? Ya tetap negatif. Dia tetap negatif angkanya. Kita bilang, saya coba mau interpretasikan negatif itu gimana. Ya, sekarang kalau paling cepat memulai itu 0, artinya begitu mulai langsung jalan untuk identifikasinya. Nah, yang paling lama dia harus mulainya itu negatif, berarti kan harus di bawah 0 tadi kan, di bawah angka 0 kan, karena negatif kan. Sehingga ya saya membayangkan ada semacam kegiatan atau aktivitas pendahulu ya sebelum aktivitas nomor 1 ini mulai. Itu yang ada di bayangan saya untuk menjelaskan yang minus 8 ini. Tapi nanti saya coba ini ya. Saya coba mungkin untuk versi lain ya, untuk kasus yang angkanya negatif ini. Ya, kalau saya dapat saya sampaikan lagi. Satu kali Pak, itu kalau misalnya itu udah mundur dari kelas berapa itu dia akan mundur seterusnya sampai ke bawah Pak? Apa bisa tiba-tiba yang atas belum diselesaikan terus langsung udah menyelesaikan yang selanjutnya gitu? Itu nggak mungkin ya Pak ya? Tadi dia sifatnya urutan. Makanya tadi ada istilah yang ya, artinya ada kegiatan atau aktivitas pendahulu. Ya, kan tadi kan yang ada panah kan dia menyebutkan bahwa step untuk aktivitas 1, 2 dan seterusnya. Ya. Makanya di bab sebelumnya kita bicara tentang itu kan urutan di kegiatannya. Jadi kalau ada penundaan di satu kegiatan, ini efeknya secara keseluruhan proyeknya akan berpengaruh. Kecuali di kegiatan berikutnya bisa ada penyesuaian, sehingga penyesuaian itu menyebabkan saat total proyek itu kembali lagi ke schedule awal. Nah, mungkin kalau ada
masih ada diskusi, kita lanjutkan di grup saja ya. Sambil saya coba Desember. saya coba tadi penjelasan untuk yang akan negatif ini. Saya izin berpendapat, boleh nggak? Oh ya, silakan. Ya, gimana pendapatnya? Halo? Di slide 25, Pak. Kalau dari slide Mm-hmm. 5, apa namanya? Saya melihat ini dari belakang hitungnya, Pak. Slide 25. Mm-hmm. Kan itu kan ada ketentuan harinya itu sekitar 130. Nah, itu perhitungannya dari belakang. Jadi maksimal selesai itu untuk yang kegiatan terakhir itu di hari 130, Pak. Iya, ini. itu kan dia dibutuhkan 130. Sehingga itu kan ke aktivitas ke nomor 13 yang terakhir yang report itu. Nah, itu kan 130 hari. Nah, kemudian untuk report ini kan dia butuh waktu 10 hari sehingga late startnya itu 130 dikurang 10, 120. Dan itu akan berlaku terus mundur hingga pada akhirnya di yang awal itu minus 8. Nah, maka dari itu dilakukan revisi itu. Mungkin gitu, Pak. Atau gimana? Oh, iya, karena tapi ini 130 ya total proyek ya. Iya, Pak, lama proyeknya. Bukan di tiap yang kegiatan